Hai teman-teman, kalian tahu tidak apa sih Ashabul Kahfi itu? Ashabul Kahfi adalah kisah dari 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun loh. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Kak Revin. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harap kalian semua sehat dan semangat ya untuk belajar. Teman-teman tahu tidak, kenapa sih kita harus mempelajari tentang kisah Ashabul Kahfi ini? Karena yang pertama yaitu untuk mengetahui kisah Ashabul Kahfi tentunya. Kemudian yang kedua adalah agar kita dapat menganalisis keteladanan yang terdapat di dalam kisah Ashabul Kahfi. Dan yang ketiga adalah agar kita mampu menerapkan keteladanan kisah Ashabul Kahfi pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah dari 7 orang pemuda beriman yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja sih 7 orang pemuda tersebut? Mereka adalah Maksamina, Martinus, Kartinus, Bairunu, Danimus, Yadunus, dan Tamlika. Juga loh seekor anjing yang ikut bersama mereka. Anjing itu bernama Kitmir. Kisah mereka berawal dari kekejaman Raja Dicyanus yang memaksa mereka untuk menyembah berhala. Tetapi para pemuda tersebut tetap kuat menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mereka memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi dari kekejaman Raja Dicyanus. Kalian tahu tidak, di mana sih lokasi mereka bersembunyi? Lokasi mereka bersembunyi adalah di Yordania pada perkampungan Al-Rajib, atau dalam Al-Quran disebut dengan Al-Rakim. Kisah Ashabul Kahfi ini sangat terkenal loh teman-teman. Bahkan sampai dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Kalian pasti tahu kan nama suratnya apa? Ya, benar sekali. Namanya adalah Surat Al-Kahfi. Kisah ini bisa kita lihat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk.
Dan kami meneguhkan kalbu mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Nah, dari kedua ayat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa keimanan seseorang bisa bertambah dengan adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah Allah lah yang mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Teman-teman masih ingat kan nama rajanya siapa? Ya, rajanya bernama Dicyanus. Dia adalah raja yang sangat kejam. Jika ada orang yang tidak mau menyembah berhala, maka dia akan memenggal kepala orang tersebut. Sangat kejam, bukan? Pada suatu hari, putra dari Dicyanus tewas terbunuh di sungai. Ternyata pembunuhnya adalah Hawawinatusya. Tetapi mata-mata dari Raja Dicyanus menuduh bahwa para pemuda Ashabul Kahfi ikut merencanakan pembunuhan tersebut. Mengetahui hal itu, Raja sangat marah dan mengutus untuk menangkap mereka semua. Nah, itulah alasan mengapa para pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri ke negeri terdekat. Di tengah pelariannya, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam gua. Gua itu tampak sangat menyeramkan, sehingga siapapun yang mendekati gua merasa takut dan tidak berani memasukinya. Selama beristirahat di dalam gua, pemuda tersebut dan seekor anjingnya tertidur sangat lama. Mereka tertidur selama 309 tahun dan terbangun ketika negeri Syam sudah dipimpin oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sangat adil dan bijaksana. Nah teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita kali ini tentang Ashabul Kahfi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kalau teman-teman masih bingung, kalian bisa bertanya pada kakak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.